have one big water tank under the floor. It's replenished this way once in 1 or 2 weeks, depending on how much water we use. All used water goes to the septic tank, inside and under the ground, fed by special cable and emptied by sewerage truck. Amazing, we have a sauna, which is a separate building. I will tell about it in another video. Now, as usual, one question to you. Is there anything special that you do to have water in your house? Share in the comments. Don't forget to like the video, subscribe to my channel, and thank you for watching. Have a nice day. Itu ya video terkait bagaimana cara mendapatkan air minum dan juga air bersih di Yakutia. Yakutia itu adalah suatu daerah di bagian utara Rusia, dan mana di sana musim dinginnya itu lebih panjang daripada musim panasnya. Dan bisa diketahui kalau misalnya ternyata sulitnya gitu ya mendapatkan akses air di sana itu karena ya kebanyakan airnya membeku ketika musim dingin. Mereka nggak punya kayak PDAM-nya nggak akan nyala pas musim dingin. Kenapa? Karena air kalau di pipanya itu pasti membeku gitu. Jadi orang-orang harus mencari sumber air lain gitu untuk memenuhi kebutuhan dari domestik mereka dan juga untuk kegiatan memasak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, itu kan di negara yang sangat dingin ya. Kalau di kita bahkan nggak butuh boiler gitu ya, karena udah panas di sini. Nah, kita bahas lagi terkait minggu lalu seperti apa yang udah kita diskusikan. Sebentar ya. Nah, kalau di Indonesia kondisinya berbeda ya dengan di Yakutia. Kalau di kita mungkin kesulitannya adalah akses airnya jauh gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata ada orang yang hidup dekat sungai gitu ya, ternyata sungainya tuh nggak layak gitu ya untuk dijadikan sebagai sumber air bersih, apalagi air minum. Nah, jadi makanya dibutuhkan adanya perencanaan SPAM di sini supaya tadi terkait kebutuhan air minum maupun air bersih masyarakat tuh bisa terpenuhi. Ini ya, bahwa ya dia hidupnya dekat sungai, dekat perairan, air banyak, tapi apakah layak untuk digunakan untuk kegiatan domestik maupun memasak? Tentu tidak. Nah, ini juga ya kemarin sudah dijelaskan terkait gambarnya bahwa ini adalah dijadikan sebagai sumber air gitu ya oleh masyarakat. Kita nggak tahu apakah sumber airnya ini nggak tercemar gitu atau misalnya terlindungi. Ini adalah PAM Simas yang dibuat oleh PU, di mana masyarakat ya tetap perlu jalan gitu ya untuk mengambil air di sini gitu. Dan ini adalah perpipaan yang dipasangnya di rumah. Ini juga kemarin kita udah bahas terkait akses air minum di Indonesia. Angkanya seperti ini, kadang bisa turun gitu ya. Kenapa? Karena tiap tahun penduduk Indonesia semakin bertambah. Dengan bertambahnya penduduk gitu ya, berarti makin banyak orang yang memiliki kebutuhan untuk mengakses air minum. Makanya kemungkinan kalau misalnya PDAM nggak berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya sementara masyarakat semakin banyak, rasionya akan berkurang, alias angka di sini, persentase di sini akan berkurang karena pembaginya lebih besar. Nah, ini visi 2030 untuk air minum, sanitasi, dan kebersihan rumah tangga. Kemarin udah dibahas. Nah, ini adalah tahapan atau tangga ya, di mana air minum itu punya kayak grade lah, kelas. Gimana surface water itu sebenarnya belum bisa gitu ya dijadikan air minum. Kenapa? Karena sekarang banyak air permukaan yang udah tercemar gitu. Terus ada yang unimproved, di mana air minum langsung dari sungai, bendungan, danau, kolam gitu ya. Terus
juga ada limited gitu ya, minum dari sumber galian gitu kan, mau itu terlindungi atau tidak terlindungi. Terus ada juga minum air dari sumber yang baik, tapi waktu pengambilannya jauh ya, 30 menit. Pulang pergi, belum mau lagi antrian. Terus akhirnya gimana bisa mendapatkan sumber air yang lebih baik gitu ya, lokasinya dekat, aksesnya mudah gitu ya, dan juga bebas dari kontaminasi, baik itu dari tinja ataupun bahan kimia lainnya. Ini adalah skema spam. Jadi kalau spam itu dari hulu ke hilir ya kita belajarnya. Nah, sedangkan di sini ini untuk mata kuliah yang satunya, penyediaan air minum. Nah, ini udah dijelasin nih bagaimana skema spam yang ada di kota Guangdong. Nah, mereka punya catchment water, punya reservoir atau bendungan, ada juga pumping stationnya gitu. Nanti ini bisa dibawa ke dalam reservoirnya, dari reservoir bisa dialirkan ke IPA-nya gitu ya. Terus nanti dari IPA akan masuk primary reservoir atau penyimpanan utama, ke pumping station lagi, baru masuk ke daerah pelayanan. Nah, ini juga skema spam lainnya. Ini udah dijelaskan ya. Jadi mohon teman-teman dibaca. Emang ini Permen PU ini tebal banget. Seingat saya 600 sekian halaman gitu ya. Tapi kalau misalnya dibaca sekilas-sekilas gitu ya, itu akan sangat meninjau perkuliahan kita karena kita juga mengacunya dari sana. Dan perlu diingat, sekarang kan kita belajarnya student center learning ya. Jadi teman-teman di sini adalah bintangnya atau misalnya main karakternya gitu ya dalam pembelajaran ini. Jadi dimohon untuk aktif, baik itu berdiskusi gitu ya, baik itu mencari referensi gitu. Karena teman-teman lah yang harus lebih banyak berperan di sini. Kita hanya fasilitator, dosen. Nah, ini juga ya contoh-contohnya sumber-sumber airnya. Terus sebentar, kita pindah slide dulu. Kemarin kita juga udah sampai pendahuluan terkait nih perencanaan teknis unit air baku ya. Ini masih diulang lagi, masih sama ya terkait air baku itu apa, air minum itu apa. Air baku ada yang ingat nggak? Sebentar, baku mutunya itu PP nomor berapa? Ada yang ingat? Teman-teman di sini boleh sambil dibuka catatannya. PP nomor berapa? Boleh. Untuk air baku itu PP nomor 82 tahun 2001. Ya, betul. Makasih, Zalfa. Jadi, air baku itu ada kelas-kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tadi udah dibahas, masing-masing peruntukannya berbeda, jadi baku mutunya berbeda. Sedangkan air minum, ini baku mutunya dari Permenkes 492 tahun 2010. Ya. Nah, ini sumber air baku, tadi juga udah dijelasin, ada banyak sumbernya, teman-teman. Dan juga, ya, ketersediaan mereka itu tergantung juga dari siklus air, siklus hidrologi. Nah, ini masing-masing sumbernya, masing-masing punya kualitas yang khas, mata air, air tanah, air permukaan, dan kuantitasnya juga berbeda-beda gitu. Bisa dipahami. Terus dan juga, nah ini juga ketika kita memilih air baku, pertama lihat kuantitas gitu kan. Kita butuhnya seberapa banyak, gitu. Seberapa banyak yang kita butuhkan, berapa banyak yang mau kita layani, ya. Terus harus dipertimbangkan juga kontinuitasnya. Kira-kira sepanjang tahun tersedia enggak gitu. Kalau misalnya kita ngambil dari air tanah gitu ya, dari aquifer, berapa lama dia untuk regenerasi lagi, untuk mengisi lagi. Gitu. Jangan sampai kita ngambil terus dari air tanah, terus air tanahnya habis, jadinya muka tanahnya turun kayak gitu. Jadi perlu dipertimbangkan kayak gitu. Nah, terus kualitasnya, kira-kira kualitasnya itu sebaik apa atau seburuk apa? Ketika misalnya kualitas airnya terlalu buruk, maka kita akan membutuhkan banyak unit pengolahan. Gitu. Dan tentu aja nantinya akan berpengaruh ke kosnya mahal. Apakah masyarakat bisa mengaksesnya gitu, bisa bayarnya kayak gitu.
Terus jaraknya juga, apakah dari sumber airnya gitu ya, sumber air menuju areanya itu jauh berapa. Nah, karena nanti kan kita bikin juga jaringan sampai ke rumah-rumah. Nah, itu seperti apa bentuknya, polanya seperti apa. Nanti kita akan belajar. Ada banyak pola distribusi ya, elevasinya. Gitu. Apakah ternyata sumber airnya di lokasi yang lebih tinggi atau justru area pelayanannya lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi tadi bagaimana cara kita mengalirkan airnya, distribusinya seperti apa, mau pakai pompa gitu ya, atau mau pakai gravitasi. Dan juga lintasannya. Seperti itu. Seingat saya sampai situ ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Nggak ada? Berarti saya anggap udah cukup jelas ya, teman-teman. Silakan Pak Trimo bisa dilanjutkan dengan materi hari ini. Terima kasih, Bu Uki. Oke ya, memang ada beberapa materi yang kalian mungkin agak sedikit bingung ya, tapi percayalah harus bisa membedakan antara pengolahan air minum maupun penyediaan ya. Kalau sekarang ini kita mata kuliah SPAM, bagian-bagian mana SPAM? Itu kalau SPAM itu lebih kepada keseluruhan ya, sistem yang kita pelajari ya. Bentar. Ya, saya percepat aja. Ini tadi dana. Ini udah tadi ya. Ya, ini udah. Nah, ini gambar-gambar ini sebenarnya lebih pada untuk menunjukkan kepada kalian apa sih sebenarnya yang disebut mata air, ya kan? Kemudian dari mata air itu apa yang perlu dijadikan perhatian. Kalau kemarin saya bilang bahwa mata air itu pilihan utama, tapi dalam konteks untuk penyediaan air minum sudah ada peraturan juga, saya lupa. Tapi kita nggak bisa menggunakan mata air itu secara keseluruhan ya. Tentu sekian persen itu boleh kita ambil karena untuk yang lainnya tentu ada flora fauna dan penduduk sekitar yang menggunakannya. Ya kan? Nah ini kalau bicara soal konservasionis maupun kita peduli pada lingkungan ya, hewan-hewan di sekitar juga masih butuh air. Ya. Nah perlu dilihat adalah kapasitas sumber, lokasi, ya kan. Kapasitas itu kalian harus memastikan bahwa harus selalu ada, ya selalu ada selama beberapa tahun. Juga selalu ada di musim-musim baik itu kemarau maupun musim hujan, ya kan? Sehingga ketika seorang engineer atau surveyor mencari mata air, ya tentu yang menjadi pertimbangan adalah kontinuitasnya, ya kan? Kapasitasnya. Maka itu ada ketentuan juga kalau kita melakukan survei mata air untuk memastikan adalah air itu ada terus adalah pada saat musim kemarau. Kalau musim kemarau aja ada terus airnya, berarti musim hujan pasti aman ya, seperti itu ya. Lokasi, jaraknya dari lokasi ke pemukiman atau daerah pelayanan. Itu kan nanti menentukan panjang pipanya berapa mau dialirkan, ya kan? Mau dipasang, ya kan? Kalau dalam satu desa itu paling jauh berapa sih, ya kan? Antara pemukiman dan mata air yang ada di, misalkan di atas ya pemukimannya, atau ada di bawah, ya kan? Nah, juga menjadi pertimbangan. Maka kalau di atas gravitasi, kalau di bawah harus menggunakan pompa. Kalau pompa butuh energi, ya. Seperti itu. Nanti dibaca aja ini. Nah, ini kaitannya dengan pertumbuhan penduduk ya, ini juga harus dari perencanaan di awal bahwa pertumbuhan penduduk tentu akan bertambah ya kan. Kalau kita belajar pertumbuhan penduduk secara konvensional dianggap selalu bertambah ya kan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Terutama adalah di perkotaan karena urbanisasi itu cukup
masif kalau di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara yang sudah maju mungkin urbanisasi enggak. Nah, pola seperti ini harus kalian analisa. Tidak, kalau memang zaman saya dulu kuliah, ya kan, 3 dekade yang lalu, asumsinya adalah penduduk selalu bertambah, ya kan? Kita mengasumsikan gitu. Terutama kalau kita merencanakan di perkotaan itu selalu tumbuh, berkembang dan penduduknya bertambah, ya kan? Ya, itu menjadi pertimbangan. Sementara air itu paling keberadaannya juga itu aja, ya kan? Sehingga pertambahan penduduk menjadi pertimbangan karena setiap penduduk, setiap jiwa membutuhkan air. Sehingga kapasitas debit yang dibutuhkan pun juga harus bertambah. Nah, ini nggak perlu saya ulangi lagi bahwa mengacu pada permen kriteria umum itu adalah kita menyediakan air yang berkualitas. Ini penting ya kalau bicara soal spam opini ini menjadi penting ini selalu ya. Bahwa yang harus menjadi perhatian adalah 3K. Kualitas, kuantitas, kontinuitas. Apa itu kualitas? Kualitas kaitannya dengan ini. Ya. Kita berharap sesuai dengan standar ini, ya. Kalau kuantitas tadi saya katakan harus ada terus, ya. Pada saat dibutuhkan harus ada terus, ya kan. Jangan-jangan ketika ada jam musim hujan, tapi musim kemarau-nya nggak ada, ya kan, nggak mengalir. Makanya oleh karena itu para surveyor, engineer ketika menganalisa tadi adalah di saat musim hujan, ya kan. Wah, ada terus, berarti ini jaminan musim kemarau. Musim kemarau aja ada, apalagi musim hujan, ya. Terus kemudian kontinuitas itu juga mengalir secara terus-menerus, ya. Ada terus ketika dibutuhkan. Kalau di PDAM perkotaan, kontinuitas itu 7 hari mengalir, 24 jam mengalir terus dengan tekanan yang cukup. Tapi ada juga teori mengatakan yang penting adalah ketika dibutuhkan ada. Apakah itu sore mengalir, nyala, kemudian pagi menyala, siang nggak nyala, nggak masalah. Yang penting ada terus, ya kan? Nah, itu. Dan keterjangkauan, ya kan? Mudah diperoleh, harganya murah, ya kan? Nggak jauh, ya kan? Seperti itu. Ini harga, kemudian ada pedoman, ya kan. Lain-lainnya sebenarnya banyak lain-lainnya, ya, banyak sekali lain-lainnya menjadi pertimbangan. Nah, ini tadi juga sebagai kriteria sebuah pelayanan adalah ini nih, ya, ini tahun 2020, nanti 2060 misalkan ya, kan penduduknya bertambah ini, ya kan. Kalau ini mungkin pertambahannya nggak begitu banyak ya, tapi ada juga yang misalkan begini, ya kan. Nah, ya, penduduknya bertambah, tentu airnya juga bertambah, ya kan? Airnya bertambah kebutuhannya. Apakah ini airnya tersedia, ya kan? Nah, tentu tadi itu survei tadi harus dilakukan, ya kan? Nah, untuk periode perencanaan nih, ya rata-rata 15-20 tahun. Tahun ini berapa? 15 tahun kemudian berapa ini? Kalau gambar ini kan trennya ya. Ini penduduknya menjadi berapa? Dan ini misalkan 2.300, tahun 2035 menjadi hampir hampir 4.000 lah, 39 misalkan seperti itu. Ya. Penduduknya, kebutuhannya di sini, ya kan? Ya, tentu grafik ini adalah berdasarkan hitungan-hitungan ya. Kemudian sasaran prioritas penanganan. Sasarannya bagaimana? Oh, saya akan melayani desa atau kota tersebut semuanya perpipaan. Sampai semuanya terlayani 100%. Atau misalkan 15 tahun ini, ya, saya tidak melayani 100% lah, karena dananya nggak cukup, ya kan. Atau di 100% ini, penduduk semua terlayani, tapi mungkin yang perpipaan hanya 80%. Sisanya adalah 20% secara mandiri, ya kan? Nah, kemudian bagaimana strategi penanganannya? Banyak banget, membuat sarana baru, mencari sumber baru, pemanfaatan tanah dangkal, ya kan? Kemudian pemanfaatan idle capacity. Apa itu idle capacity? Yang sudah ada dioptimalkan, ya. Maaf, suara saya serak nih.
Kemudian ada lagi orang-orang yang sebelumnya sudah berlangganan tapi tidak pernah bayar, harus berbayar supaya duitnya ini untuk mengembangkan lagi. Kemudian bangun sistem baru. Ini adalah salah satu strategi ya. Strategi lainnya banyak ya. Kalau strategi yang lainnya itu ketika kalian sudah memahami masalah apa yang ada di daerah pelayanan. Kalau belum memahami, nggak tahu ke strategi apa, ya kan? Prioritas mana yang akan dilayani? Oh, saya misalkan bupati ya. Oh, saya akan melayani kecamatan ini dulu. Kenapa? Kecamatan ini dulu akan ada investasi, akan ada pembangunan perumahan, akan ada industri sini dulu. Sementara kecamatan yang lain ntar dulu deh, ya kan? Penduduknya juga sedikit, tapi saran jalan sudah ada dan ini. Nah, itu menjadi pertimbangan strategi ya. Nah, ketika kebutuhan air ya. Nah, kebutuhan air ini adalah liter per orang per hari. Kita ini setiap hari kalau orang kota 1 jiwa itu rata-rata 90 sampai 150 liter per orang per hari. Kalau kita bicara hari ini ya. 5 tahun datang apakah sama? Anggap aja sama lah 150 liter per orang per hari. Ya, buat nyuci, mandi, sikat gigi, masak dan sebagainya. Per orang itu 150 liter per hari ya. Nah, nanti 5 tahun ke depan bagaimana? 5 tahun lagi bagaimana? 5 tahun lagi bagaimana? Ya, sampai 15 tahun, 20 tahun datang. Ada kalanya kan semakin makmur orang, punya peralatan kamar mandi yang lebih bagus, punya shower, punya bak kamar mandi yang glontor dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus jadi pertimbangan, ya kan? Pertimbangan. Bahkan mungkin kalau ke depan lebih canggih lagi penggunaan air lebih sedikit bisa jadi juga iya, ya. Karena efisiensi energi orang sebenarnya pakai shower. Shower itu kan lebih hemat dibandingkan kalau pakai gayung kita mandi itu kan. Nah, itu juga sebagai bagian dari strategi untuk menghitung kebutuhan air. Nah, gambar ini, ini menunjukkan hanya menunjukkan kebutuhan air aja ya. Pada tahun 2010 ya, kebutuhan air itu adalah 933.000 meter kubik. Nih, contoh aja nih ya. 2018 nih 8 tahun naik sekian. 2025 naik sekian, ya kan? Apakah kenaikan ini berdasarkan jumlah penduduk? Bisa jadi iya. Ya. Nah, kemudian kapasitas sistem. Apa itu? Unit air baku direncanakan berdasarkan kebutuhan hari puncak yang besarnya sekitar 130% dari kebutuhan rata-rata. Nah, apa yang maksudnya ya? Jadi gini, pada saat per hari ya, kita akan lihat orang itu kalau satu hari ya, orang itu kalau melakukan aktivitas harian terkait dengan air itu pada saat apa sih, jam berapa? Oh, antara jam 5 sampai jam 7 atau sampai jam 8. Nanti jam 7 ya paling tinggi. Nanti jam 9 naik lagi karena ibu nyuci. Nanti jam 10, jam 11 turun nanti sampai sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore ada lagi aktivitas. Nanti puncaknya lagi adalah jam 5 sampai jam 7 sore, ya kan? Itu adalah harian. Bagaimana? Itu adalah jam-jaman dalam satu hari. Kemudian kalau dalam minggu bagaimana? Dari Senin sampai Minggu, ya kan? Itu paling banyak kebutuhan kegiatan air apa, ya kan? Berdasarkan jam-jaman tadi itu. Oh, ternyata paling banyak itu adalah hari Senin dan hari Jumat misalnya. Sementara hari Sabtu Minggu orang ada di rumah cara mandi, ya kan? Sedikit-sedikit. Ya kan? Kemudian itu semua dianalisa, ya. Nah, ketika dianalisa, mulai paling banyak itu kebutuhannya itu adalah di saat jam-jam sekian, hari sekian, ya. Itu kemudian paling puncaknya berapa? Ya. Nah, ketika puncak itu nanti dikalikan lagi seluruh jumlah penduduk, ya kan? Untuk kemudian melihat kebutuhannya berapa ya. Ketika seluruh penduduk dihitung pada saat puncaknya
itu kemudian dipakai untuk kebutuhan air baku air sungainya yang berbeda berapa. Itulah disebut sebagai air bakunya. Ditambah lagi 30% dari kebutuhan tersebut. 30% itu apa? Ya banyak sekali bocoran dari bersih dan sebagainya. Nah sementara di produksinya, di pengolahannya tambah lagi 20%, kan? Ini dilakukan 20%, ya. Tentunya dari kebutuhan rata-rata, ya kan? Unit distribusinya itu adalah sekian ini. Ya, kalau ini tambah 20%, ini tambah 20%, ini tambah 15 sampai 300%. Kenapa sampai kali lipat? Di sini masalah nih pencurian air, bocor dan sebagainya. Kalau lebih orang bisa jadi yang dia masak air, dia bayar ini, kan? Karena lebih banyak bocor, banyak curi, ya. Ya kayak gini ya, ini jadi pertimbangan. Apakah angkanya seperti ini semua? Ya, tentu saja tidak, tergantung wilayah masing-masing, ya kan? Di daerah kemarau, di daerah banyak hujan, di daerah kutub utara seperti Papua juga disampaikan. Tentu berbeda kayak gini, ya kan? Orang kutub utara mengenainya sekali, ya. Kan utara Belanda, seperti Eropa yang paling masih kamu paling-palingnya cuma sekali, ya. Tentu berbeda, ya. Oke, nyatanya ya. Nah, hari ini kita akan mau belajar mengenai unit baku, ya. Tapi kita juga akan belajar semuanya itu. Di dalam Permenku 2007 itu ada perencanaan bagi-bagi dari kota jenis kota ya, kota metro, kota besar, sedang, kecil, metro di Jakarta, besar Bandung, Surabaya, sedang Italia, itu kota-kota Diri, kota Garut, dan sebagainya, desa, perencanaannya apa ini? Ya, kalau dia 20 tahun, ya, bisa juga lebih besar ini karena apa? Ini harus sudah dipertimbangkan cukup panjang ini, karena dinamika perubahan dunia dan airnya besar, ya kan? Ya, seperti itu ya. Sumber air baku harus diinvestigasi. Di mana nih? Entah sungai atau apa, semuanya diinvestigasi, ya. Kemudian siapa yang mengerjakan nanti? Ya kontraktor dan pemerintah, kontraktor, konsultan pemerintah, kontraktor, konsultan pemerintah, semuanya lah ini, ya kan? Ditinjau tiap 5 tahun semua, ya kan? Cara ya. Nah, tahapan perencanaan unit baku ini contoh unit baku yang di Kalimalang, ya. Yang belakangnya ini adalah instalasi KM Pamjaya. Tadi pagi kita belajar mengenai IPAM, di mana TPAM, di mana ini adalah saringan-saringan, ya kan? Saringan-saringan untuk menyaring yang kotor-kotoran itu masuk ke mana. Nah, ini adalah unit air bakunya sungai, ya. Penangkapannya pakai ini unit intake. Nanti di sana ada pengolahannya, ya, di belakang ini. Unit air bakunya intake. Unit air bakunya adalah sungai. Nah, perencanaan secara umum, ini urutan ya, antara 1 sampai 4 diurut ya. Apa aja, nanti kalian baca sendiri ya. Perkiraan kebutuhan air, ya, apa sih? Dipakai untuk apa aja air itu? Untuk kebutuhan domestik, non-domestik. Domestik itu apa? Ya, rumah tangga, kebutuhan sosial, masjid, gereja, pendidikan, perumahan. Non-domestik adalah industri, ya. Ini ada sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dan sebagainya, ya. Untuk inilah, ya kan. Kalau sudah seperti ini, kita harus tahu data penduduk domestiknya maupun data non domestiknya, ya. Kemudian identifikasi air baku, ya kan. Jarak dan beda tinggi, berapa kapasitasnya debitnya, ya kan. Kalau sungai kan gede, tapi walaupun gede seperti tadi itu, kan juga perlu dipastikan kontinuitasnya ada terus enggak, ya kan.
kemudian kualitasnya bagaimana, ya kan? Oleh karena itu kalau kita bicara kualitas, ya kan, ya bicara kualitas, pertanyaannya adalah, tadi siapa yang tanya, Pak, sungai ini kalau masuk ke standar air baku, apakah ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ya kan? Jangan-jangan ini ada di kelas 4, ya kan? Jangan-jangan ya. Tapi oleh karena dari disepakati oleh pemerintah daerah dan provinsi maupun pusat, ini instalasi ini hanya punya air baku sekian, yang kualitasnya seperti ini, coklat keruh, ya kan? Walaupun mungkin ini kelas 4, nah, walaupun ya kelas 4. Tapi kalau sistemnya mampu mengolah menjadi air minum, ya sudahlah, karena nggak ada pilihan lain, ya, paham ya? Jadi memang sebaiknya ini adalah kelas 1 ini, ya. Ya tentu kita cek ya, apakah ini kelas 1, 2, 3, 4, ini airnya ini dicek ini. Masuk ke kualitas mana parameternya tadi, ya. Ada kalanya situasinya seperti itu, sebuah PDAM tidak punya air baku sesuai dengan ketentuan air baku, ya kan? Yang paling dekat ini, ya sudah. Nah, sebagai info, Kalimalang ini ya, ini adalah bukan sungai biasa. Ini adalah sungai yang memang sengaja dibuat sebagai air bakunya PDAM di Jakarta. Ya, sungai bukan sungai alami yang sengaja buat untuk air bakunya PDAM di Jakarta. Karena apa? Sungai alaminya ada di bawah. Ya, ada di bawah. Makanya kalau kalian lihat Kalimalang ini cukup cukup tertata ya, kanan kirinya, ya kan? Karena ini bukan sungai biasa alami. Yang sungai biasa alami itu sungai kalau dia hujan, nampung air hujan, drainase ke sini, apapun bisa ke sini. Nah, kalau Kalimalang enggak, ya. Makanya akhirnya diputuskan Jakarta menggunakan air baku dari sungai ini yang berasal dari hulu sana, yaitu Bendungan Jatiluhur, dialirkan ke Jakarta, ya kan? Berapa kilo? Banyak, ya kan? Banyak kilo, nanti kamu cek lah dari mana sumber air Kalimalang ini, ya. Nah, ini ya tadi adalah kebutuhannya, identifikasi, jadi kembangkan alternatif. Alternatif apa maksudnya? Setiap alternatif harus dikaji aspek teknis, ekonomis, ya. Terpilih adalah yang terbaik, ya, ditinjau dari berbagai aspek, pradesain dan sebagainya, biaya, teknis dan kelayakannya. Nah, tadi itu di Jakarta kan tidak ada sungai bening, tidak ada mata air, ya kan? Tidak ada mata air yang kemudian tidak ada danau yang besar yang keluar air, akhirnya bening kayak di Danau Toba, kan nggak ada di Jakarta, Jabodetabek. Mau nggak mau penduduknya Jakarta itu 12 juta, bagaimana kemudian air PDAM ini dapat melayani perkantoran, hotel-hotel, penduduk sendiri domestik di Jakarta. Kalau enggak dibuatkan sumber air baku yang dialirkan dari hulu, ya kan? Yang itu adalah rekayasa manusia untuk membuat sungai buatan, ya. Nah kemudian setelah itu ya kembangkan kelembagaannya, sumber daya dan badan pengelola. Ini nanti kalau dari situ siapa yang mengelola? Mulai dari pusat, presiden misalkan menentukan. Nanti dikelola PUPR, PDAM. PDAM-nya siapa? PDAM-nya ada PDAM Jakarta, bekerjasama dengan swasta, ya kan? Bekerjasama dengan investor dan sebagainya untuk mengelola itu, ya. Tentu pertimbangan teknis juga tadi, ekonomis, lingkungan, sosbud dan sebagainya, ya. Nah kalau ini di Jakarta juga sudah mungkin enggak menjadi isu, ya. Nah ketika di awal-awal ya semuanya ini menjadi isu, ya. Ini perencanaan secara umum, ya. Nah ini rencana pengembangan. Ya ini ya yang perlu dilihat adalah bagian bawah ini. Ya ketika udah mulai membangun itu ada tahapannya itu, ya. Bahkan sebuah perencanaan itu dimulai dari 3 sampai 5 tahun pertama itu hanya untuk seleksi dan akuisisi.
Kalau kalian membuat PDAM besar gitu ya, tanahnya di mana, kebebasan lahannya di mana, kemudian analisa kelayakan, studi kelayakannya bagaimana, nanti kemudian pengembangannya bagaimana, itu butuh waktu 3-5 tahun. Kemudian konstruksinya 2-3 tahun, baru kemudian 20-25 operasinya. Nanti ini ada lagi pengembangan ya. Pengembangan bisa jadi mulai dari awal lagi di sini ya kan. Nah, sebenarnya ya. Nah, kalau udah 12 tahun, apakah perlu nambah water treatment plant lagi, mengganti pipa dan sebagainya? Ya di sini nanti ada pertimbangan ya. Nah, ini juga kebutuhan spam ini ya. Ini kalau ini di tingkat desa seperti ini ya kan, ada pengelola-pengelolanya, permasalahan kebutuhannya, tingkat cakupan layanan, status keberfungsiannya dan sebagainya, ini tambah-tambahan lagi nih ya. Ini tadi sebenarnya udah ya, di mana penduduk bertambah, air bertambah ya kan, ini tahunnya ya kan. Jika hampir sama ya, ini gambar orang penduduk bertambah, air bertambah ya kan. Namun kalau kita bicara alam, pada kenyataannya dulu ya kan, jumlah penduduknya sedikit, airnya berlimpah banyak. Dulu. Hari ini jumlah penduduknya banyak, airnya sumbernya mulai berkurang. Ke depan sumber airnya banyak banget ya. Orangnya banyak, ya. Airnya kurang. Ini apalagi kayak after tomorrow, ya kan? Tapi penduduknya banyak, dan yang berkurang. Oleh karena itu per hari ini, ya kita itu udah harus terus ngomongin soal sustainability, soal konservasi, soal efisiensi energi dan sebagainya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Penduduk banyak, airnya sedikit, bisa perebutan. Nanti air menjadi bahan perebutan jauh lebih dahsyat masalahnya, perangnya dibandingkan rebutan minyak ya di depan tuh ya. Karena kan bisa seperti ini ya. Paham ya? Kemudian faktor yang mempengaruhi. Nah, ini contoh nih ya, ini contoh ya. Contoh juga ini ada di Sulawesi Barat ya, Provinsi Sulawesi Barat, ada Kabupaten Poliwali Mandar, Mamuju, Majene, Mamasa dan Mamuju. Ya. Ini adalah jumlah penduduknya ya. Jumlah penduduknya ini ya grafiknya lah, semakin banyak ya, semakin banyak kan semakin ya. Ya, ini jadi pertimbangan. Jumlah penduduk menjadi pertimbangan ya. Kunci utama mempengaruhi kebutuhan air. Artinya apa? Poliwali Mandar penduduknya lebih banyak dan lebih butuh air. Jadi PDAM-nya kalau mau bikin PDAM jauh lebih besar dibandingkan Mamuju, Majene dan seterusnya. Terus kemudian pola hidup ya. Paling ekstrim tadi sebenarnya video dari Bu Okti tadi. Orang kalau tinggal di daerah dingin, ya, kutub itu cenderung untuk mandi, nyuci itu sedikit dibandingkan orang di daerah tropis, ya. Kalau kalian sekali lagi jalan-jalan ke Eropa, ini di Eropa, ya kan ya, mungkin ya kamu habis tidur bangun, bajumu itu nggak apet, bisa dipakai lagi berhari-hari, pakai jaket pun hari ini dipakai keluar, ditaruh di gantungan, sampai seminggu, 2 minggu, sebulan pun nggak akan pernah dicuci, karena kalian nggak pernah berkeringat, ya kan? Tapi kalau di Indonesia, kamu sore mandi, malam tidur, keringetan, nggak ada AC, besoknya udah apek dan harus dicuci. Artinya apa? Ya pola hidupnya berubah, ya kan? Oleh karena itu, kalau udah tahu pola hidupnya, sebenarnya rata-rata orang-orang ini, ya perharinya berapa sih kebutuhannya untuk masak, mandi, minum, nyuci dan sebagainya. Kalau udah tahu, dikali dengan jumlah penduduk ini. Nah, dikali. Ya. Oleh karena itu, tadi itu, berapa sih kebutuhan kalau orang kota antara 90 dan 50. Yang lebih modern lagi, bisa jadi 200 liter per orang per hari. Ya. Kalau nggak percaya, cek kalau kalian tinggal di rumah, orangnya ada berapa, ya sehari habis berapa meter kubik, kemudian tagihan bulanannya berapa.
Kalau seperti saya ini 4 orang, rata-rata 15 sampai 20 kubik, ya, kubik per orang per hari. Berarti kalau per orangnya itu sekitar 5 kubik per bulan. 5 kubik itu kan berarti 5.000 liter ya. Kalau saya bagi 30 hari, ya saya rata-rata 150-an ya kan, lebih malah 160 liter per orang per hari. Ya. Nah, ini hanya salah satu contoh kecil ya. Apakah ini levelnya desa maupun kabupaten, nggak masalah. Ini contohnya level kecamatan ya. Terdiri dari 4 desa ya, warna biru, kuning, merah, dan bentar. Oh maaf, ini adalah desa Pandanrejo ya. Dibagi ke beberapa anggap aja RW lah ya, atau batasan wilayah ya. Ini RW 1 atau dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4 ya kan. Nah, di tiap-tiap dusun ini ada pola seperti ini penduduknya ya. Nah, ketika mau dilayani oleh spam, yang mana dulu nih yang mau dilayani? Letak sumbernya di mana? Terus kemudian ada lagi kalau soal kontribusi. Siapa yang mau bekerja masyarakatnya duluan? Siapa yang mau berkontribusi mana duluan? Siapa yang mau komitmen duluan untuk membangun, ya kan? Nah, pada akhirnya kalau dilihat dari sini, ini dulu yang dilayani, yang biru dulu dilayani. Nah, pelayanannya kebetulan dia mendapatkan program yang dengan dana Pamsimas ini. Jadi apa dana Pamsimas itu? Ini adalah dana pembangunan dari pusat yang didanai oleh pemerintah, kabupaten maupun dana masyarakat. Oh, ini dulu lah, ya, tahun pertama, ya, di desa ini ya, tahun pertama ini. Nanti tahun kedua mungkin yang kuning, pakai dana hibah air minum pedesaan juga dari Pamsimas. Kemudian tahun berikutnya, oleh karena ada contoh, dia menggunakan dana desa yang merah. Kemudian dana APBD kabupaten mana ini, Pasuruan ya kan, ini. Nah, ini adalah tahapan untuk mengembangkan sebuah desa agar semua warganya terlayani. Ya, paham ya? Ini disebut daerah pelayanan. Mana dulu yang dilayani? Daerah pelayanannya adalah ini. Cuma karena dana yang terbatas, mana dulu diputuskan ya. Nah, kemudian di dalam desa ini juga ada non-domestik seperti puskesmas, sekolah, tempat ibadah. Tentu kalau puskesmas, tempat ibadah, dan sekolah ini kan dia tidak seperti penduduk biasa yang menggunakan air, bayar, dan sebagainya. Tentu ini ada sosial. Dan juga kebutuhan liter per orang per harinya di dalam puskesmas ini kan berbeda dengan yang ada di rumah biasa kan. Paling kalau sekolah juga. Sekolah paling anak-anak sekolah pagi, sekolah siang udah pulang. Di sekolah dia nggak ada yang mandi, paling cuma BAB, itu nggak semuanya BAB ya kan. Sehingga kebutuhannya air di tempat-tempat domestik ini juga jadi pertimbangan, ya kan. Tentu puskesmas, sekolah, dan masjid berbeda. Masjid paling juga kalau Jumatan aja rame. Kalau hari-hari biasa ya orang sekitar itu aja yang rajin ibadah, paling maghrib rame, isya rame, ya kan. Asar sama duhur agak sepi karena orang pada kerja, ya kan. Tapi kan bisa dihitung semuanya. Hitungnya bagaimana? Ya dipasang meter air, ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini proyeksi atau periode perencanaan. Nanti ada Excel yang mungkin minggu depan Bu Okti bisa menjelaskan bagaimana menghitung perencanaan. Ini saya akan kasih secara cepat saja. Ya, ini adalah tabel proyeksi penduduk dan kebutuhan air ya. Pemakaian air bersih rata-rata sambungan rumah. Ini kalau sudah di rumah ya, 90 liter per orang per hari. Kalian dianggap sebagai satu orang itu menggunakan air 90 liter. Ya, per orang per hari ya. Kemudian ada bangunan yang tadi saya bilang keran umum, hidran umum, yang orang itu datang ke sarana untuk ngambil air. Bukan dari meter air, ya kan? Itu disediakan. Nanti misalkan ada keran umum, dipakai berapa orang? Nah, asumsinya dipakai karena dia komunal 60 liter.
Mana aja yang dilayani, lingkup layanannya 80% yang akan dilayani. Kemudian perbandingannya antara orang yang pakai SR dengan ini berapa. Oke, yang dilayani nanti yang pakai sambungan rumah 50, yang pakai umum 50, atau 20-80, bebas, ya kan? Ini bebas, kalian mau merencanakan bagaimana, ya kan? Kemudian alokasi kebutuhan non rumah tangga kebetulan nggak ada, ya, non domestiknya nggak ada. Kemudian harus diasumsikan kehilangan air 20%. Kemudian harian maksimumnya cuma 1:1. Apa harian maksimum tadi saya cerita? Dalam satu hari, mulai bangun jam 5, mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, paling banyak penggunaannya jam berapa? Ya. Oh, sorry. Kalau ini harian ya, hari maksimum. Dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu lagi, itu paling banyak hari apa? Ternyata mungkin hari Jumat, mungkin ya. Naiknya berapa? Cuma naik 10%, kan 1,1. Nah, sedangkan kalau pada jam puncak, mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, yang paling banyak itu jam berapa? Wah, ternyata dari rata-rata jam paling banyak itu adalah jam 5 sampai jam 7. Sampai dia naik 1,5-nya dari rata-rata. Ya. Nah, kemudian ini dia menghitung setiap sambungan rumah, 1 meter air, itu dipakai untuk 5 orang. Ya. Ini asumsi 5 orang. Sedangkan untuk keran umum, ya, karena diletakkan di tengah-tengah, dikelilingi oleh rumah-rumah orang miskin, dipakai oleh 100 orang. Ini 15 tahun rencanaannya, kapasitas reservoirnya. Jadi pada saat jam puncak itu ya, kasih punya cadangan di bak, tangki bak sebanyak 20% dari kebutuhan semuanya. Terus kemudian dilayani kontinuitasnya, dilayani 24 jam. Tekanan kerjanya 10 MK sampai maksimum sekian. Ya, ya ini adalah kriteria perencanaan. Ya, nanti menghitungnya bagaimana? Ada tabel nanti. Nah, berbasis ketentuan ini semua, ya. Kemudian apa namanya? Menghitung jumlah penduduknya. Ya, populasi hari ini sampai kapan direncanakan? Misalkan 15 tahun menggunakan rumus ini. Ya. Nah, rumus ini ya. Seperti grafik-grafik tadi. Nah, ini contoh ya. Contoh ya. Ini tadi udah ya, ini tadi 1 sampai 9 ini udah. Tadi penjelasannya ya. Kriterianya tadi udah. Nah, saya mau merencanakan di desa XYZ. Perencanaannya 15 tahun. Hari ini jumlah penduduknya sekian. 15 tahun ke depan berapa penduduknya sekian? Kok bisa? Ya ada ya, asumsinya kenaikannya 2% per tahun, ya kan sekian. Ya. Kasih kode 1. Pelayanannya kapan? Hari ini mungkin masih 90% dilayani. Tapi 15 tahun datang semuanya harus dilayani penduduknya. Ya. SR-nya hari ini masih ada orang miskin. Ya. Jumlah SR-nya 30. Ternyata kita nggak bisa melayani semuanya, akhirnya 5 tahun tambah 200, tambah 200, sorry. SR-nya hari ini 30. Ini juga, sorry, ini bukan, salah ini. Ini persen ini ya, ini persen mestinya. Ya, ini 20 sekian persen ini salah ini persennya ya. Ya, nanti 30, kemudian 5 tahun 50, kemudian ini 90, mungkin ini nanti 100 ya. Coba penduduknya sekian. Kemudian pemakaiannya liter per orang, ternyata dari hari ini sampai 15 tahun datang diasumsikan 90 liter per orang per hari. Kalian bisa mengasumsikan juga, 5 tahun menjadi 100 per orang per harinya. 15 tahun lagi menjadi 150, boleh aja. Ya. Kemudian pelayanan KU, ya, keran umumnya. Ya. Ini persen ya. Hari ini mungkin KU-nya paling banyak 70%. Ya kan?
Kemudian nanti tahun ke-5 dan 15 cuma 30%. Atau di nolin juga nggak apa-apa nih, 0, karena semuanya di SR. Nanti akan terhubung ya. Kemudian pemakaian airnya di SR cuma 60, ya, tadi jelaskan. Total domestiknya, ada domestiknya ternyata sekian ini domestiknya, kebutuhan domestiknya, non domestiknya cuma sekian, ya nggak ada. Kemudian kebutuhan total liternya ini liter ya, liter per detiknya ya, karena nanti dihitung-hitung dikonversi. Kemudian kehilangan airnya selalu ada 20% disiapkan, selalu ada yang bocor. Dan kemudian ada rata-rata puncak ya, kebutuhan air rata-rata puncak, ada harian puncak, jam puncak. Kalau harian puncak 1,1, untuk jam puncak 1,5, kebutuhan air baku sekian akhirnya. Nah, sekian. Ya. Ini juga ada yang salah kayaknya ini hitungannya ya. Nanti diperbaiki lah ya. Oke ya. Ini adalah hitungan dari perhitungan tadi itu kriteria sebelumnya ini ya. Nah, dari situ kita akan tahu berapa sih kebutuhan air bakunya. Ya kan? Yang mata kuliah Depam ya. Tapi di sini kita berasumsi bahwa ini adalah air yang sudah diolah. Ya. Sehingga ini akan dilayani penduduk. Baik. Sampai jam berapa kita? 5 menit lagi, Pak. Ya, ini contoh ada video ya. Ada video mengenai sumber mata air dan bagaimana kita mengoptimalkan mata air itu menjadi sumber air baku ya. Bentar ya. Sebentar. Ini tapi ini skala rumah tangga ya. Kalian lihat prinsipnya aja. Sebentar ya. Nah, tadi saya bilang bahwa perlu survei untuk mencari sumber air. Ini adalah salah satu contoh kecil ya, karena ini hanya diperuntukkan untuk rumah untuk mencari sumber air ya. Tapi pada intinya nanti konstruksi untuk sumber air, mata air itu ya kira-kira seperti ini ya. Seakan-akan kalian tinggal di hutan mencari mata air. Nah, jalan-jalan ini. Jadi ini awalnya hanya tanah air mengalir biasa, tapi dia kemudian dibendung pakai yang bendungan plastik biru ini, yang kemudian diberikan kerikil sebagai filter. Akhirnya dia bisa mendapatkan air seperti itu.
Oke ya. Jadi ketika kita mengeksplorasi mata air pun, kalau kalian tadi lihat, dia menempatkan mata air itu, bangunan mata air itu di tempat yang semestinya memang, ya. Lihat ini ya. Dia tidak akan mengotak-atik, ya. Ini bagian dari teknis ya. Dia nggak akan mengotak-atik ini dengan cara dia digali sana, digali sini, dibongkar sana, nggak akan pernah, nggak boleh gitu. Kalau itu dibongkar sana, bongkar sini, mata airnya malah nggak keluar, dia akan mengalir ke tempat yang lain. Sehingga apa yang diupayakan, dia membiarkan aja air mengalir alami seperti apa adanya, tinggal dia membuat bendungan kayak gini ini, tambah bendungan seperti ini. Ini adalah salah satu cara kita membuat bak penangkap mata air. Kalau ini kan kapasitasnya kecil ya, untuk dipakai oleh mereka sendiri ya kan, mungkin rumah tangga mereka ya. Tapi kalau kita membuat ini lebih besar untuk penduduk, misalkan 5.000 jiwa, 10.000 jiwa, sebenarnya relatif sama. Cuma ya lebih besar lagi. Bangunannya Pak kokoh. Ada salah satu foto yang saya tampilkan di perkuliahan pertama, ya kan? Seperti itu, ya kan? Akhirnya airnya sampai muncrat-muncrat, ya kan? Nah, bangunan seperti ini, cara seperti ini adalah secara teknis, ya kan? Itu bagian dari juga mengikuti kaidah-kaidah teknis, ya kan? Tidak semata-mata kemudian mata air bongkar sana bongkar sini hilang airnya, ya. Nah ini adalah air baku. Nah ketika anggap aja ini sudah besar untuk penduduk dusun ini cukup, penduduk dusun berikutnya nggak cukup, ya cari aja mata air seperti ini yang lebih besar juga, ya kan? Akhirnya di dalam satu desa itu terdapat spam, ya, berbagai unit spam yang berbeda sumber air, walaupun mungkin sama-sama mata airnya, ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, selesai ya. Selesai Pak. Ya terakhir ya teman-teman, karena abis ini ada kelas lagi kan, saya screenshot sekarang. 1, 2, 3. Ya oke, terima kasih. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman, selamat beristirahat. Nggak bisa beristirahat ya, bisa langsung ada kelas lagi. Makasih Pak Trimo. Monggo silakan live Zoom-nya.